نفس بعدد كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i karimil mannan. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amalia, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang. Kita sudah menyempurnakan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita menyambung pengajian yang telah lalu tentang bab menjelaskan fi sya'nir ruhi, tentang keberadaan ruh manusia. Wa aina tasiru hina takhruju minal jasadi, kemana ruh manusia akan berada atau di mana beradanya ruh manusia ketika dia keluar dari jasad. Artinya setelah meninggal dunia, kita sering mendengar tentang perjalanan ruh manusia. Ada yang memadahi bahwa ruhnya selama 3 hari masih begadang di rumah, 4 hari masih di rumah, sampai menyeratus. Ada yang mengatakan sampai 40 masih ada di rumah. Tapi kita masih belum tahu dari mana ambilannya anggapan-anggapan tersebut. Dan ini bahkan sudah menjadi keyakinan sebagian orang-orang kita bahwa ruh itu masih putar, masih bulang-buling keluar masuk, atau bahkan masih ada di dalam rumah. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan mengaji tentang kemana ruh manusia ini berada setelah ruh itu keluar dari jasad. Jadi supaya pemahaman kita, keyakinan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab dan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah. Al-Imam Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah berkata, as-sahihu minal madhabi, madhab yang benar, walladhi alaihi ahlus sunnah,
yang diperpegangi atau yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, annaha tarfa'uhul malaikatu hatta tuwaqqifahu baina yadayillahi ta'ala fayas'aluha. Menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini pendapat yang sahih, yang benar, bahwasanya ruh manusia itu diangkat dan dibawa oleh malaikat sampai dihadapkan atau diletakkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itulah Allah akan menanyai ruh tersebut. Nah, jadi ini satu sudah, bahwa setelah meninggal dunia, ruh ini kada keluyuran. Kada keluyuran. Tapi ada Nini melihat, ujar si cucu, Nini melihat Abah masih ada lagi di dalam kamar. Mungkin sini lagi bola lipat, masih ada di dalam kamar. Nah, kemungkinan, ini kemungkinan, karena pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ruh itu dibawa oleh malaikat. Kemungkinan yang dilihat oleh paninian itu adalah qarin dari almarhum abah kita itu. Qarin. Qarin ini jin yang menyertai perjalanan hidup kita. Jadi waktu kita lahir dari rahim seorang ibu, lalu kita keluar lahir ke dunia, pada saat itu kita keluar dari rahim itu berimbai dengan keluarnya qarin. Dan qarin ini ada di dalam Al-Quran. Nah, dan qarin ulun ada bisi qarin, pian ada bisi qarin. Seperataan kita ini ada bisi qarin. Ini jenis jin. Dan qarin manusia, manusia dengan qarinnya itu 11-12. Rupanya wajahnya mirip tapi beda. Bedanya seikung jin, seikung manusia, mirip dari segi bentuk. Nah, itu qarin. Dan kelakuannya pun kekurang lebih. Kalau manusianya ini baik, ketujuh beribadah, qarinnya itu baik dan ketujuh beribadah. Makanya ada orang soleh meninggal dunia atau wali min auliyaillah wafat, tapi malamnya si anak masih ada melihat si di dalam rumah dalam bentuk yang baik, bercahaya, bungas. Nah, berarti itu adalah qarinnya. Kenapa baik? Karena yang ampun diri, yang meninggal ini orangnya baik, karena 11-12. Tapi apabila yang meninggal ini kada baik, kada penyembahyang, meninggal dalam keadaan kada ingat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu si anak melihat ada hantu di rumah, itu lain hantu, tapi qarin abahnya, karena 11-12 tadi. Nah, jadi sudah bisa dipastikan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ruh itu setelah keluar dari jasad itu dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Dan pada saat itu dalam riwayat lain menyebutkan Allah akan menanyai malaikat itu. Si ruh itu ditakuni oleh Allah. Dan waktu ditakuni ini Allah Ta'ala, pakai bahasanya lah, Allah Ta'ala menjatuhkan
si ruh tadi, maksud menjatuhkan ini ditakuni Allah Ta'ala, dahulu aku beri umur dipakai kemana? Ujar si hamba tadi, ulun pakai beribadah wahai Allah pada dipakai beribadah 2 jam aja, 22 jamnya kemana? Ayo bertanggung jawabkan. Ini kan mau udah don. Ujar Allah, aku titipkan harta. Kemana digunakan harta itu wahai Allah? Ulun gunakan gasan bahaji, bujur bahaji. Berapa ongkosnya? 200 juta. Berapa kali seumur hidup? Sekali. Sisanya kemana? Jatuh pulang. Sampai Allah Ta'ala bertanya, ikam datang ujar Allah ke hadapanku ini, apa yang dibawa? Ibadah wahai Allah, kada cukup ibadah ikam. Don pulang si roh tadi. Sampai seorang hamba itu menjawab, ya Allah, kedatangan hamba pada hari ini hanya membawa dirimu, hanya pian sebagai harapan terakhir hamba pada saat ini. Nah, pada saat itulah Allah Ta'ala berkata kepada ruh itu, silahkan kembalikan ruh ini ke jasadnya, dalam keadaan dosanya sudah aku ampuni. Nah, tapi jawaban terakhirnya apa? Hanya rahmat pian yang ulun hadani. Artinya pada saat itu ruh itu menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kanat min ahli sa'adah, apabila ruh ini termasuk daripada orang-orang yang beruntung, qala lahum, Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka, siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah, bawalah dia berjalan dan perlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di dalam surga. Pas hanya meninggal itu sudah tahu di mana pacangan tempat tinggalnya setelah wafat. Fayasiruna bihi fil jannati, kemudian para malaikat yang membawa ruh itu berjalan, ke dalam surga, ala qadri ma yughsalul mayyit. Lawaskah waktunya? Kada. Waktunya sekedar mayit ini dimandikan. Jadi sampai waktu dari meninggal dunia sambil menghadiri keluarga datang, itu kan dibawa oleh malaikat, ditanya oleh Allah, dan disuruh Allah Ta'ala malaikat membawa perjalanan ke tempatnya di dalam surga. Nah, sampai apabila? Sampai tuntung memandikan si mayit itu. Faida ghusilal mayyit, apabila si mayit sudah dimandikan, wa kuffina, dan dikafankan, ruddat wa udrijat baina kafanihi wa jasadihi, lalu ruhnya tadi dikembalikan oleh Allah dan dimasukkan di antara kafan dan jasad. Tapi kada dimasukkan ke dalam awak. Kalau dimasukkan ke dalam awak, hidup pulang saja. Nah, kalau ini kisahnya mati jadi tentu. Jadi ruh itu dimasukkan antara kafan dengan jasad. Nah, ini kan ada pembatas. Kulit dengan kain, nah di situ dimasukkan. Fa idza humila 'ala an-na'shi, dan apabila sudah dimasukkan ke dalam keranda, fa innahu yasma'u kalaman nas, sesungguhnya si mayit ini mendengar ucapan-ucapan manusia.
Man takallama bi khairin wa man takallama bi syarrin. Ada yang bepander kada baik inya mendengar. Pas waktu diusung tengah. Ada yang mengucap kada baik. Janda mati jua sakalinya sidin. Bahari maka gawian manyaung ayam dia terus. Bahari maka gawian misalnya lah mabuk dia terus. Itu si mayit yang ada di dalam karena tidak mendengar. Mendengar. Nongke apa perasaan yang di gibah orang nongke itu hendak menyahuti kata kawan. Coba kan kau menyahuti dia. Bukahan orang. Itu mendengar. Wa man takallama bi khairin. Dan si mayit ini juga mendengar orang yang mengucapkan atau membicarakan pembicaraan yang baik. Makanya disunnahkan waktu mengangkat jenazah itu jangan ada yang bepander. Disunnahkan perbanyak membaca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil. Karena itu yang akan didengar oleh si mayit. Atau misalnya Al-Fatihah, sambil berjalan tuh tuntung amin Al-Fatihah sampai kada kali yang lahat. Amunya kawa baca itu. Amunya koler jua beranai. Jangan berpandai sama sekali. Ini hanya diangkat ke dalam ke atas keranda, belum lagi dikubur kiri kanan muka belakang, anak cucu sudah bakuya warisan. Itu si mayit. Kalau dalam riwayat lain mudah-mudahan ada tulisannya di sini. Belum terbaca lagi. Kalau dalam riwayat lain itu si mayit menyahuti ketika inya sudah diangkat ke atas keranda, mayit itu menyahuti ucapan orang-orang yang berebut harta. Maksudnya memandirakan warisan. Belum lagi dikubur sudah memandirakan warisan itu si mayit berpandir, tapi kadang-kadang enak. Mudah-mudahan ada tulisannya, kita bacakan. Fa'idha wasala ila qabrihi wa sulli alaihi, apabila sudah sampai ke kuburnya dan disolatkan, ruddat fihi ar-ruhu, maka ruh tadi akan dikembalikan ke jasad, karena dikembalikan ke rumah. Dikembalikan ke jasad, wa aq'ada da ruhin wa jasadin. Nah, lalu dikembalikan ke jasad itu, wa dakhala alaihi malakan al-fattanani ala mayati. Nah, setelah dikembalikan itu hanya 2 malaikat datang untuk memfitnah. Fitnah ini maksudnya menguji si mayit itu. Nah, jadi di sini harus kita ketahui bahwasannya ruh itu sibuk haur dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat maut. Kadida lagi waktu hendak berelang ke rumah, kadida lagi hendak waktu hendak berbalik ke rumah atau kadida. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, 2 malaikat masuk lalu langsung bertanya kepada si mayit itu, kenapa ruh ini dikembalikan? Supaya si mayit ini merasa kalau inya dapat nikmat di dalam kubur, merasa jasadnya merasa. Kalau inya mendapat siksa, na'udzubillah, jasadnya juga merasa.
Coba kan dia hendak mencoba nih lah, hendak mencoba. Orang meninggal itu kibit, amunnya purun, kibit. Kira-kira pakuciak kada? Tidak ada kalau enggak. Kenapa? Karena ruhnya nggak ada lagi. Tapi orang hidup kibit jabian, tempelengnya. Ya. Karena ruhnya masih ada. Roh ini yang mau ulah rasa ada atau tidak, maka dikembalikan ruh tadi ke jasad. Andai ini dapat nikmat, jasadnya merasa. Andai mendapat azab, jasadnya merasa. Wa an Amr bin Dinar dari Sayyidina Ammar bin Dinar qala, beliau berkata, ma min mayyitin yamutu illa wa ruhuhu fi yadi malikin fi yadi malakin. Tidaklah seseorang meninggal dunia melainkan ruhnya ada di tangan malaikat maut. Ini pendapat kedua, termasuk pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yanzuru ila jasadihi kaifa yubsar. Si ruh ini akan melihat ke jasadnya. Bagaimana jasadnya itu dimandikan, wa kaifa yukaffan, bagaimana dikafankan, itu ruh melihat. Karena inya masih ada di tangan malaikat maut. Wa kaifa yumsha bihi fayujlas fi qabrihi. Dan bagaimana ruh si jasad ini dibawa, dan setelah itu fayajlisu fi qabrihi, dia duduk di kuburnya. Jadi proses memandikan, proses mengkafankan, proses mensolatkan sampai mengkuburkan, ruh ini melihat dan memandang jasadnya. Makanya di sini sangat dianjurkan dalam proses menangani jenazah, dari memandikan sampai menguburkan, itu hendaklah dengan hati-hati dan dengan baik. Karena ampun jasad ini melihat, tapi gak ada kawa pandir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu ulun jelaskan karena ya tadi sebagian kita banyak yang beranggapan ruh itu masih berkeliaran. Abah masih ada di rumah. Nah, banyak mendengar. Hari kedua Abah masih ada di rumah. Hari ketiga Abah masih ada di rumah. Perlu kita ketahui, dalam proses beragama kita, dalam proses beragama namanya nih, proses kehidupan dan kematian, sedikit banyaknya kita sudah memasuki pemahaman agama terdahulu sebelum masuknya Islam. Agama apa? Hindu. Dalam keyakinan agama Hindu, bahwa ruh itu setelah meninggal, setelah jasad itu meninggal dunia, ruh itu kembali ke rumah. Ruh itu berbunyi. Makanya ada istilah tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah itu bahasa kitanya reinkarnasi. Menjapian ketujuh dahulu menonton film Song Gokong. Itu kan rancak kita mendengar istilah reinkarnasi. Atau film Mahabharata, film India, Joda Akbar kali ya.
Nah, kalau kita dahulu menonton film Mahabharata itu ada istilah reinkarnasi. Reinkarnasi ini keyakinan akidah Hindu bahwa si ruh ini akan kembali kepada Buddha sama Ada. Ruh ini akan kembali ke dunia dan akan masuk ke dalam jasad orang yang baru lahir. Itu ada. Dulu ulun pernah mempelajari ini dahulu ada istilah namanya pelajaran agama kuno. Agama yang 5.000 tahun sebelum datangnya Nabi Isa, 3.000 tahun sebelum datangnya Nabi Isa. Nah, itu ada istilah tanasukhul arwah, reinkarnasi ruh tadi. Dan ulun pernah berpandiran dengan tokoh agama Hindu di Sungai Andai situ waktu peresmian kampung moderasi beragama. Jadi waktu berpandiran ternyata ada istilah reinkarnasi itu langsung dari muntung bubuhannya. Dan sifatnya nangka ini apabila yang meninggal ini orang baik, maka ruhnya ini karena keluar berbulik ke dunia, dia mencari siapa di antara anak cucunya yang akan lahir. Nah, dilihatnya ini pina baik, dimasukinya pas itu. Lalu anggapan orang-orang hidup, kuitannya beranggapan, oh ini kaumpati atau reinkarnasi dari datunya. Inya kadang mesti ke anak, kadang mesti ke cucu, bisa ke buyut, bisa juga ke cucu langsung atau bisa ke anak langsung. Nah, tapi ada istilah kembalinya roh itu ada. Nah, makanya dahulu di Mesir itu kan sempat ada keyakinan 5.000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah diteliti, nah ini lebih ilmiah sedikit. Setelah diteliti kenapa pekuburan di Mesir itu, pekuburan bahari, kenapa ada lubang? Ini kayak buku bah, kayak segi 4. Jadi ada lubang di bucu. Setelah diteliti ternyata keyakinan orang pada saat itu bahwa ruh ini setelah meninggal, jasad ini setelah meninggal dunia dikuburkan, ruh ini akan keluar mencari kemana inya akan bereinkarnasi. Namanya tanasukhul arwah. Nah, jadinya keluar lewat lubang. Yang gairnya itu kalau bila yang meninggal ini ganal orangnya, lubangnya halus. Nah, jadi roh ini berkeliaran, inya masih mencari kemana masuknya. Nah, maka ulun katakan bahwa kita ini sedikit banyaknya termasuki budaya-budaya Hindu itu. Kenapa? Karena memang agama Hindu lebih dahulu masuk ke Indonesia, khususnya Kalimantan, daripada agama Islam. Nah, makanya kan ketika kita takuni di mana pian dapatnya pendapat nang kaya itu, kenapa pian jadi berkeyakinan nang kaya itu, ini ujar orang bahari. Lalu orang baharinya siapa? Orang baharinya siapa? Abu Jahal orang bahari, Abu Bakar orang bahari, Abu Lahab orang bahari, ya kan? Siapa pengarang kitab ini orang bahari? Tahun berapa sih dia lahirnya?
tahun 671 Hijriah, 900 tahun yang lalu. Bahari lagi nih. Nah, jadi orang Baharinya siapa? Karena kita kadang memang lepas. Nah, kalau memang budaya Bahari itu tidak bertentangan dengan keyakinan akidah di dalam Islam, itu boleh-boleh aja. Karena itu budaya harus kita hidupkan. Tapi kalau budaya ini bertentangan dengan akidah, nah maka di sini harus kita bujurakan, harus kita luruskan. Kalau di dalam Islam kan ada istilah reinkarnasi. Di dalam Islam ada istilah hampir sama. Kalau di dalam Islam ada istilah gen. Gen ini apabila abahnya baik, kemungkinan besar anaknya baik. Anaknya kada baik, bisa cucunya baik. Kainya alim, kemungkinan besar anaknya alim. Anaknya kada alim, bisa cucunya yang alim. Nah, cucunya yang alim ini mewarisi pakaiannya, tapi dari segi darah. Gen atau darah ini berpengaruh dalam keturunan. Nah, kalau di Hindu tadi, di Hindu itu arwah, ruhnya yang masuk. Kalau di dalam Islam kada, darah. Makanya kalau kuitan itu berokok, kemungkinan besar anaknya berokok. Anak kada berokok, bisa cucunya berokok. Karena tapi ini kemungkinan besar. Bisa juga anak kada berokok, cucu kada berokok, soalnya cicitnya berjual rokok. Bagian rokok. Nah, di dalam Islam itu ada istilah gen. Hampir mirip kalau dah. Hampir mirip cucu mewaris kai. Kalau di dalam Hindu ruh yang masuk, kalau di dalam Islam darah, pengaruh darah. Nah, makanya kita ini amunnya hendak besi anak yang baik, cucu yang baik, cicit yang baik, maka bagusi darah kita. Ini seawakan darah kotor sebenarnya. Baiki amal kita, baiki hati kita, insya Allah anak keturunan kita baik. Kemudian, nah itu sudah jelaslah tentang kemana ruh itu akan dibawa oleh malaikat setelah dia keluar dari jasad. Kemudian bab majaa anna malakal mauti alaihi salam huwal qabidu li arwahil khalqi. Bab menjelaskan bahwasanya malaikat maut adalah malaikat yang mencabut roh manusia, roh makhluk. Jadi sebarataran makhluk, kada cuma manusia, binatang itu yang mencabutnya adalah malaikat maut. Wa annahu yaqifu ala kulli baitin fi kulli yamin 5 marrat. Nah, dan malaikat maut ini berdiri di depan rumah manusia setiap hari sebanyak 5 kali. 5 kali. Ada yang mengatakan di dalam satu riwayat setelah tuntung sembahyang, begananya di muka rumah. Limbah zuhur begana di muka rumahnya meti itu kan. Ini binanya huban binatang banyak. Seman. Ini binanya gigi sudah mulai kebaculan, tunggal kupingan.
Ini pinanya berjalan sudah pina banyak mundur pada bajunya. Nah itu diitih malaikat maut sebanyak 5 kali dalam sehari. Wa ala kulli dhi ruhin kulla sa'atin. Wa annahu yanzuru fi wujuhil ibadi kulla yawmin 70 nazratan. Masyaallah. Dan sesungguhnya malaikat maut itu memandang kepada wajah hamba-hamba Allah setiap hari sebanyak 70 kali memandang. Bahkan dalam riwayat itu ketika Rasulullah SAW berbicara dengan malaikat maut itu menjawab, wahai Muhammad, aku lebih kenal dengan penduduk yang ada di dalam rumah ini daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Pian sehari berapa kali mitih anak? Palingan 20 kali kalau lah mitih muka anak. Lihat nang kayak ini. Tapi malaikat maut itu 70 kali. Ya, jadi malaikat maut, aku wahai Muhammad lebih mengenal dengan penghuni rumah ini daripada ayah mengenal anaknya, anak mengenal ibunya. Waruya ani bin Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, "Idza qabada malakul mauti ruhal mu'min." Apabila malaikat maut sudah mencabut ruh seorang hamba yang beriman, qama ala atabatil babi, maka malaikat maut tadi akan berdiri di pelataran rumah. Ibrah mencabut, itu kan ruhnya masih ada di tangan malaikat maut. Nah itu malaikat maut masih belum buka, masih belum berjauh. Inya masih ada di pelataran berdiri. Hati-hati berjalan kalau minta hantuk. Hantuk malaikat maut bahaya. Wali ahli baiti dhajjah. Dan pada saat itu penghuni rumah dalam keadaan dhajjah ini bahasa kitanya abud. Kan orang hanya meninggal itu kan amput, kalau lah bini abu, laki meninggal bini abu setumat. Tiga hari abutnya dulu. فَمِنْهُمْ صَاقَهْ وَجْهَهَا وَمِنْهُمْ نَاشِرَ شَعْرَهَا وَمِنْهُمُ الدَّاعِيَةُ وَيْلَهَا. Riwayat ini menyebutkan penghuni rumah ada yang menjambak-jambak rambutnya, ada yang memusut-musut wajahnya. Fayaqulu malakul maut alaihi salam, malaikat maut yang masih ada di pelataran rumah melihat penghuni rumah dalam keadaan kacau tadi, dalam keadaan abut tadi, ada yang menangis, ada yang menjambak rambut. Malaikat maut berucap, ujar malaikat maut, fima hadzal jaza fa wallahi ma anqastu li ahadin minkum umran. Ujar malaikat maut, kenapa jadi abut? Aku tidak pernah mengurangi umur kalian. Wala dhahabtu li ahadin minkum birizqin, dan tidaklah aku pergi membawa rizki kalian. Wala zalamtu li ahadin minkum syai'an, dan aku tidak pernah menzalimi kalian. Kenapa jadi abut?
Fa in kanat shikayatukum wa sukhtukum alayya fa inni wallahi ma'murun. Kalau kalian menyalahkanku, ujar malaikat maut, maka ketahuilah sesungguhnya aku juga disuruh oleh Allah Ta'ala. Kalau ada yang menyalahkan malaikat maut misalnya, ujar malaikat maut, aku tidak mengambil rezeki kalian, aku tidak mengurangi umur kalian, aku tidak. Nah, aku datang ke sini juga karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana dzalika ala maitikum, kalau ini salah mayit kalian, fa innahu fi dzalika maghfurun, mayit kalian pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ajalnya memang sudah sampai. Dan apabila kalian menyalahkan Tuhan kalian, maka sesungguhnya kalian telah kufur kepada Tuhan kalian. Wa inna li fikum audah thumma audah, ketahuilah wahai penghuni rumah, sesungguhnya aku pasti akan kembali lagi. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menjelaskan, riwayat ini menyebutkan, falau annahum yarawna makana, andai penghuni rumah, keluarga yang ditinggalkan, melihat tempat di mana malaikat maut itu berdiri, aw yasma'una kalamah, atau mendengar ucapan malaikat maut tadi, la dahalu ala maitihim wa la baqaw ala anfusihim, niscaya penghuni rumah itu tidak akan ingat lagi dengan si mayit dan mereka hanya sibuk menangisi diri mereka sendiri. Andai melihat di mana malaikat maut tadi berdiri, untungnya kita kada melihat. Dan andai keluarga yang ditinggalkan, yang sedang menangis, yang sedang menjambak rambut, yang sedang menyesali macam-macam tadi, mendengar ucapan malaikat maut tadi itu, niscaya mereka tidak akan ingat lagi dengan si mayit dan mereka hanya sibuk menangisi nasib dan diri mereka sendiri. Insyaallah. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayah beliau, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila malakil maut. Ini yang ulun sambat tadi, ada riwayatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memandang malaikat maut inda ra'si rajulin minal ansar. Pada saat itu malaikat maut sedang berada di atas kepala salah seorang kaum Ansor. Rupanya orang ini hanya meninggal dunia dan malaikat maut masih ada di atas kepalanya. Dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat memandang malaikat maut tadi, Nabi berkata, apa kata Nabi? Urfuq bi sahibi fa innahu mu'min. Wahai Muhammad, wahai malaikat maut, ujar Rasulullah,
urfuq bi sahibi.